Sebelumnya Bapak mau ini mengecek keadaan dulu ya. Oke. Hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Najwa, Pak. Najwa, kenapa Najwa? Sakit. Oh sakit. Randy, Pak. Randy kenapa? Izin. Izin. Kita yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Baik, untuk mempersingkat kegiatan hari ini, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah saja ya, karena mungkin tadi berdoa sudah di jam pertama. Jadi kita mulai saja kegiatan belajar hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, hari ini kita masih mempelajari tentang materi apa? Tentang teks persuasi ya. Yang mana pada kesempatan hari ini kita akan lebih pada materi struktur teks persuasi. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, coba kira-kira kalian kan kemarin sudah tahu ya pengertian teks persuasi itu seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira apa sih manfaat mempelajari teks persuasi ini? Persuasi itu kemarin apa? Ajakan ya, ajakan atau dorongan. Kira-kira ada manfaatnya nggak kita mempelajari itu? Ada yang tahu manfaatnya seperti apa? Ya, siapa yang tahu? Padahal kita sebetulnya sudah ada di kehidupan sehari-hari ya. Di kehidupan sehari-hari kita itu sebetulnya kita sudah, bahkan mungkin sudah menjadi makanan sehari-hari kita ya. Ketika misalnya kita mengetahui bagaimana bagaimana teknik atau bagaimana ajakan yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti kita bahas. Oke. Adapun pada kesempatan hari ini tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah ini ya. Nah untuk KD-nya sendiri hari ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Tapi kita akan lebih fokuskan pada struktur ya, struktur kebahasaan teks persuasi, menyajikan teks persuasi untuk keterampilannya. Sementara tujuan pembelajarannya sendiri adalah yaitu untuk peserta didik mampu menentukan struktur teks persuasi. Karena mau tidak mau di setiap materi itu produk akhirnya adalah membuat tulisan ya. Produk akhirnya di setiap materi itu di mata pelajaran bahasa Indonesia itu harus biasanya rata-rata adalah produk tulisan. Nah, untuk membuat sebuah teks persuasi, nah tentunya kita harus tahu apa dulu? Strukturnya, betul ya. Kita harus tahu strukturnya. Oke, sebelum ke sana, pernahkah kalian itu mendapatkan atau melihat atau mendapatkan sebuah tulisan yang isinya persuasi? Pernah nggak? Pernah. Apakah tulisannya tulisan cetak atau tulisan digital? Digital misalnya di web atau mungkin sekedar chat, ya pernah nggak? Pernah. Nah, siapa yang pernah coba? Seperti apa bentuknya? Ajakannya seperti apa? Mengajak apa misalnya? Oke, ada ajakan untuk membuang sampah, betul ya. Ada lagi? Ajakan apa? Yang sifatnya persuasi mengajak? Belajar bareng. Wah, itu sih paling belajar bareng ya. Oke, kita lanjut ya ke materi. Tolong diperhatikan ya. Sebelum nanti kita mengerjakan tugas. Ini untuk materi struktur persuasi ini ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama ada pengenalan isu. Yang kedua Penegasan kembali. Oke. Apa sih yang disebut dengan pengenalan isu? Nah, pengenalan isu itu adalah pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Intinya, pengenalan isu itu adalah mengenalkan masalah. Masalah apa sih yang dipermasalahkan dalam teks persuasi itu? Ya, biasanya pengenalan
awal-awal teks ya, di awal-awal paragraf ya. Yaitu dikenalkan dulu masalahnya seperti apa. Kalau misalnya seperti hari ini kan hujan dari pagi ya, misalnya isu yang diangkatnya itu adalah hujan yang tak kunjung reda, ya hujan yang tak kunjung reda. Terus setelah pengantar nanti ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu adalah sejumlah pendapat penulis terkait isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Nah di sini dikemukakan argumen-argumen, pendapat-pendapat. Jangan lupa kalau pendapat itu biasanya suka beriringan dengan fakta, betul ya. Karena pendapat akan kuat apabila disandingkan dengan fakta. Seperti tadi, kalau isunya yang diangkatnya adalah masalah hujan yang tak reda-reda, misalnya pendapat dan faktanya itu mengenai bahwa misalnya kita itu diharuskan untuk selalu membawa jas hujan karena terlalu sering misalnya kena hujan atau hujan-hujanan itu nanti akan mengakibatkan sakit. Nah itu apanya? Sakit itu apanya? Pendapat atau fakta? Fakta. Pendapatnya tadi apa? Harus membawa jas hujan. Seperti itu ya. Kemudian ada pernyataan ajakan ya. Ada pernyataan ajakan. Yang namanya persuasi. Nah ini yang jadi pokoknya. Harus ada pernyataan ajakan, yaitu pernyataan yang di dalamnya berisi dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu ya. Ayo misalnya atau nah ini bentuk ajakannya sendiri ya. Nah untuk ajakannya sendiri ada dua bentuk ya, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau yang tersurat itu dinyatakan secara jelas dan tertulis, misalnya ayo pakai jas hujan kan gitu ya, itu sudah jelas ya, ada kata ayo atau ada kata apa? Mari misalnya ya, itu sudah pasti. Ada juga yang tersirat, tidak tertulis secara jelas ya ini. Mohon maaf, tipok. Nah, tidak tertulis secara jelas, namun kesimpulan dari tulisan tersebut mengarah pada persuasi. Jadi inti setelah disimpulkan ternyata tulisan itu mengajak kita untuk melakukan sesuatu ya. Nah, walaupun tidak ada kata ayo misalnya ya, atau tidak ada kata mari, tapi ternyata tulisan itu isinya mengajak kita, ya, mengajak kita seperti itu ya ajakannya. Nah, selanjutnya ada ada penegasan kembali. Kalau penegasan kembali itu adalah penegasan atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Biasanya ditandai dengan kata demikian. Nah, demikianlah, dengan demikian dan oleh karena. Ya. Nah, ini kata kuncinya. Biasanya seperti ini ya. Kalau ada penegasan kembali. Jadi ditegaskan kembali. Oh, dengan begitu misalnya, dengan begitu ketika misalnya musim hujan, kita itu disarankan untuk selalu membawa jas hujan atau membawa payung agar terhindar dari sakit, agar tercegah dari mudahnya sakit seperti itu ya. Nah itu strukturnya. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu atau sudah paham? Ayo siapa yang bertanya? Kalau misalnya dikira sudah paham berarti kita berbagi kelompok ya untuk menentukan struktur teks ulasan, teks persuasi ya. Siap ya berbagi kelompok? Siap. Oke, untuk kelompoknya mungkin kelompoknya seperti biasa maksimal itu 5 orang ya, 5 orang. Ya kan? Ini Bapak akan memberikan lembar kerja. Bentar ya. Ditulis dulu namanya ya.
ditulis dulu namanya dan nama-nama kelompoknya, nama-nama anggota kelompoknya. Perhatikan instruksinya atau petunjuknya. Bacalah teks persuasi di bawah ini di halaman 3 ya, di halaman terakhir. Kemudian tentukan struktur teks persuasi tersebut berdasarkan pengetahuan yang telah kalian peroleh sebelumnya. Nah, jadi itu ada teks persuasi ya, ada teks persuasi. Kalian tinggal menentukan mana bagian pengenalan isu ya, dan mana bagian pernyataan argumen, kemudian apa lagi? Pendapat, ajakan, nah itu ya. Itu diisikan pada kolom-kolom yang sudah ada. Ya, silakan diisi dimulai dari sekarang. Nanti kalau tidak ada yang tidak paham boleh ya. So, silakan. Mulai ya. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Itu masalah yang disampaikan ini masalahnya tentang apa? Ya, masalahnya tentang apa? Ini masukkan di sini. Kemudian ini menjawab masalah ini dari keseluruhan ini masalahnya tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Ya, dimasukkan. Boleh untuk pengenalan isu kalian tulis yang pokoknya saja, itu tuh menjelaskan tentang apa gitu. Ya, boleh. Di pengenalan isu. Ya ada konteks kalimatnya mengajak. Kalau mengajak berarti masuk ke ajakan. Ya, boleh itu disimpulkan di sini itu tentang apa. Tidak harus ditulis semuanya juga boleh. Waktu diskusinya 10 menit lagi ya.
Jangan takut salah ya, nggak apa-apa. Ya, salah dalam belajar itu nggak apa-apa. Apa? Yang mana? Yang mana coba? Bagus. Kalau misalnya ada pendapat yang lain, nah ini mungkin nanti di poin-poin ya. Kalau misalnya pendapatnya ada lebih dari satu. Begitupun dengan faktanya juga boleh. Kalau misalnya ada poin-poin, ini poin-poin. Jadi 5 menit lagi ya. Setelah itu kita presentasi. Sudah? Sudah selesai semuanya? Ya, silakan. Oke, waktunya sudah habis ya? Ya. Oke, selanjutnya kita tiba pada sesi presentasi ya. Silakan kelompok mana dulu yang mau melakukan presentasi? Silakan ke depan. Semuanya. Perkenalkan dulu nama profesornya semuanya di desa.
disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Mulai dari pengenalan isunya disampaikan ya. Pengenalan isunya adalah sabun mandi yang nyata memiliki efek negatif yang secara tidak langsung bereaksi pada kulit dan secara langsung juga berdampak pada lingkungan. Rangkaian argumen dapat menggunakan metode pemanasan dan metode proses. Namun jika anggota memiliki aktivitas tinggi dan sedikit waktu, Anda dapat membeli sabun organik di shop. Faktanya, zat kimia dapat membuat air dan tanah menjadi tercemar. Ajakan. Secara tersirat, dengan harga terjangkau, Anda bisa sehat dan menyenangkan lingkungan. Beli sekarang juga dan jadilah agen perubahan untuk tubuh dan lingkungan. Oleh karena itu, mulai sekarang penggunaan sabun organik yang aman untuk tubuh dan lingkungan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Suci Saira. Nama saya Mama Media. Saya Ribu. Pengenalan isunya adalah dampak negatif sabun mandi. Dalam harga terjangkau, Anda bisa sehat dan menyehatkan lingkungan. Beli sekarang juga jadilah agen perubahan untuk tubuh dan lingkungan. Penegasan kembali atau kesimpulan atau penelusuran. Oleh karena itu, mulai sekarang beralih ke penggunaan sabun organik yang aman untuk tubuh dan lingkungan. Kita kasih aplaus dulu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kita. Jadi intinya pengenalan isunya kira-kira apa? Dampak negatif sabun. Oke, dampak negatif. Sabun. Karena selain memang ada dampak positif, sabun yang memang kita gunakan itu ternyata mengandung dampak Negatif. ya. Terus rangkaian argumennya, coba kelompok ini disampaikan. Ada apa? Sabun organik dapat diproduksi. Itu mungkin pendapat ya, pendapatnya bahwa selain menggunakan sabun yang mengandung zat kimia, kita juga bisa menggunakan sabun yang mengandung sabun dari berbahan organik. Oke, faktanya ada fakta nggak? Ada. Faktanya apa? Zat kimia dapat membuat air. Nah, zat kimia dapat. Membuat air dan tanah menjadi Nah, tercemar. itu fakta ya. Oke, ajakan ada kalimat ajakannya? Ada. Mari sekarang juga dan. Nah, itu mengajak ya, mengajak untuk membeli. Ada juga mengajak untuk apa? Anda bisa tetap mendengarkan lingkungan. Nah. Sekarang juga. Nah, itu ya. Berarti ajakan untuk membeli produk apa? Sabun Sabun organik. organik. Oke. Penegasan ulangnya bagaimana? Oleh karena itu, Nah, kemarin kayak tadi kan sudah disampaikan ya. Untuk penegasan ulang itu ada kata kunci, yaitu kata demikianlah, dengan demikian dan oleh karena. Ya.
Baik, secara keseluruhan kalian sudah memahami materi struktur teks ulasan, bahwa kita simpulkan struktur teks ulasan itu ada teks ulasan. Teks persuasi itu ada berapa? 4. Itu ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu materi untuk hari ini. Alhamdulillah. Dan untuk materi berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Kalau hari ini kita mempelajari tentang struktur, insya Allah pertemuan nanti kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.